Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lebak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Ida Fitriawati dari SMPN 1 Malingping dan rekan saya. Saya Yohanes dari SMK Negeri 1 Cibeber. Dan saya Pipit Febriani Widya Pristi dari SMK Negeri 1 Cibeber. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak Yo. Iya, selamat pagi Bu Ida. Gimana kabarnya Pak hari ini? Saya sehat Bu dan saya hari ini sedang berbahagia juga. Bagaimana Ibu Wah, Ida kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat juga. Oh ya Pak Yo, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Oke, Ya, sebelum benar Bu. melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Silahkan mangga Ibu. Ya, nanti kan pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, kemudian nanti apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Nah, nanti apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak Yo, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di mana diantaranya ada kemitraan, terus kemudian proses kreatif ya, juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Ya, boleh Ibu. Untuk yang pertama nih ya Pak Yo, jadi nanti kompetensi apa sih yang ingin Pak Yo kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nah, untuk proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Ibu ya. Pertama tentang kehadiran penuh atau presence, lalu yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi Bapak ini ingin mengembangkan tiga kompetensi inti ya, eh, yang dimana terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Yo. Di antara ketiganya, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Pak Yo kembangkan? Oke, untuk yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian saya juga ingin mengajukan nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya Ibu. Oke, baik. Jadi ada dua ya, Pak, di mana yang akan Bapak kembangkan ini yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira, Pak Yo, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Eh, Menurut saya, Bu, nanti ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, eh, saya ingin coach tersebut bisa mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang dihadapinya. Atau dengan bahasa lainnya, coach tersebut nanti bisa menemukan cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya itu, Bu. Baik. Jadi Payo apa indikator yang ketercapaiannya yang pada saat nanti coaching yaitu coaching mampu menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Pak ya. Nah, baik Bapak terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Yo melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching itu selesai, nanti kita akan ngobrol kembali ya Pak Yo. Iya, baik, Ibu. Ya, silakan Bapak melaksanakan proses coaching. Semoga lancar ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu Ida, atas Sam- kesempatan untuk diskusinya. Sama-sama, Pak Yo. Eh, Selamat pagi, Bu Vivi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu?
Alhamdulillah baik, Pak Yo. Pak Yo gimana kabarnya? Saya juga baik, Bu Pipit. Nah, saya dengar tadi Ibu Pipit mau menyampaikan sesuatu kepada saya ya. Mau menceritakan apa, Bu Pipit? Iya nih Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah, Pak. Oke, baik. Tapi untuk efektivitas waktu, kita cuma punya 15 sampai 20 menit saja ya, Bu ya. Silahkan Bu Pipit, mau menceritakan apa hari ini? Oh gini Pak, di sekolah saya itu saya melihat siswanya kayak yang pada bosan gitu ya Pak buat belajar. Eee, Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru saya melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan hanya berceramah saja. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah kita, misalkan ada Infokus, internet, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas atau di depan sekolah juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah, sehingga mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja dan akibatnya banyak siswa yang bosan mengikuti pembelajaran di sekolah, Pak. Oke, baik. Berarti kalau saya catat di sini tadi, bosan ya, ada siswa yang bosan, padahal sarana dan prasarananya sudah ada. Dan kemudian tadi kalau yang saya tangkap lagi, masih berarti bahwa di sekolah Bu Pipit masih banyak guru ya yang mengajar dengan pembelajaran yang monoton atau kurang bervariatif. Benar begitu, Bu? Iya betul, Pak, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, kemudian saya tanya kepada siswa yang bersangkutan, "Gimana nih pembelajarannya?" "Ya gitu, Pak, males kayak gini," jawabnya ya, kata anak-anak. Jadi mereka itu, siswa itu nggak antusias untuk belajar di sekolah, Pak. Oke, baik. Siswa kurang antusias ya untuk belajar di sekolah. Oke, Ibu Pipit, kira-kira nih, apa sih nanti yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Dari percakapan kita kali ini saya ingin, adanya perubahan di sekolah gitu, Pak. Setidaknya sedikit terlihat ada perubahan gitu dalam cara mengajar, pembelajarannya bisa diubah sedikit demi sedikit dengan menggunakan, metode atau model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah yang lebih menarik dan dengan menggunakan sarana-sarana yang ada di sekolah gitu, Pak. Baik, saya tangkap ya. Jadi Bu Pipit ini ingin adanya perubahan pada rekan-rekan sejawat ya, untuk merubah cara mengajarnya. Bisa dari tadi modelnya, kemudian dari metode-metodenya juga, dan bagaimana memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Begitu ya, Bu ya? Betul, Pak, biar ada perubahan gitu. Oh, baik-baik. Nah, Bu Pipit, perubahan seperti apa sih yang sebenarnya Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Pipit ini? Perubahan yang saya harapkan itu yaitu perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik, Pak. Misalkan seperti, penggunaan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, kemudian terus memanfaatkan media, sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Di situ kan, di sekolah kan sudah disediakan, tapi, tidak dimanfaatkan secara maksimal gitu, Pak. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya Pipit ya. Oke, nah pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu mungkin ada di skala 10 ya Bu ya. Kira-kira untuk di sekolah Bu Pipit levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Dari level 1 sampai level 10. Mungkin kalau di sekolah saya itu levelnya masih 5 ya, Pak. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, kayak menggunakan media PowerPoint, Canva, dan, sebagian besar juga masih belajarnya gitu-gitu aja, Pak, masih menggunakan metode ceramah, tidak memaksimalkan sarana dan prasarana
sehingga media, eee, kemudian metodenya, begitu-begitu saja, Pak. Oke, berarti masih di level 5 ya Bu Pipit ya. Kira-kira ini Bu Pipit, harapannya itu ke depan rekan-rekan Bu guru atau rekan-rekan sejawat Bu Pipit di sekolah itu bisa sampai ke level berapa Ibu? Eee, Pengennya sih, Pak, di level 7 kali ya, Pak. Di sini kan saya juga sedang berusaha untuk mengadakan perubahan gitu ya, Pak, yang signifikan. Eee, saya juga ingin, apa ya, guru-guru juga lebih belajar lagi menggunakan media, eee, media PowerPoint yang lebih menarik gitu, Pak. Oke, begitu ya Bu ya. eh Baik nih, kira-kira ya Ibu Pipit untuk mengatasi permasalahan yang tadi ya disampaikan, langkah-langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk nanti membantu guru-guru tersebut melakukan perubahan pembelajaran yang seperti Ibu harapkan? Mungkin langkah yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan itu kepada semua rekan-rekan guru yang mungkin pengen adanya perubahan juga dalam pembelajaran. Lalu setelah itu saya akan melakukan pendampingan, kemudian ada melakukan mentoring juga gitu, Pak. Oh, mentoring, baik. Lakukan mentoring kepada rekan sejawat ya, Bu ya. Oke, lalu selain mentoring, Bu, masih adakah strategi lain yang bisa Ibu lakukan untuk melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Ada, Pak. Kemungkinan saya akan juga melakukan, ini Pak, pelatihan atau workshop gitu Pak, supaya, dengan maksud semua guru bisa mendapat pengembangan diri untuk metode pembelajaran, Pak. Oke, berarti tadi ada mentoring, kemudian juga barusan Ibu katakan bisa juga melaksanakan workshop ya. Oke, kira-kira nih dari kedua pilihan tersebut yang Ibu sampaikan tadi, eh, metode mana atau cara mana yang menurut Ibu lebih nyaman atau cara mana yang dapat diterapkan dengan lebih cepat dan mudah untuk saat ini, Bu? Strateginya yang mana? Kayaknya, strategi yang pertama yang akan saya terapkannya itu lebih ke mentoring dulu, Pak. Karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang pengen yang mau ada perubahan gitu, Pak. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya karena tuntutan dari sekolah, ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan gitu. Nah, jadi saya pengennya ada, yang pertama itu yaitu mentoring yang benar-benar dia itu, mau melakukan adanya perubahan gitu, Pak. Baik, berarti Ibu berencana akan melakukan mentoring terlebih dahulu ya. Kira-kira nih nanti siapa yang bisa membantu Bu Pipit nih untuk melaksanakan atau untuk mendampingi proses mentoring Ibu? Baik, Pak, ada sekolah ada teman ya, Pak, namanya Bu Ica, Pak, dia jago banget IT gitu ya, Pak. Mungkin dia bisa membantu saya dalam melakukan proses mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu, Pak, yang tercakupnya. Wah, bagus, bagus, bagus sekali Bu. Berarti Ibu berencana akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan sejawat yang juga ada di sekolah tadi Bu Ica ya, begitu ya. Jadi akan melakukan kolaborasi dengan guru yang lain untuk membantu melakukan mentoring tadi. Benar begitu Bu? Iya betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang satu frekuensi gitu ya Pak tentunya. Iya, benar sekali. Jadi, baik Bu Pipit, sepertinya kita sudah berada di penghujung ya dari percakapan atau perbincangan kita hari ini. Kira-kira nih dari awal tadi kita berdiskusi, apa ya sih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya ada sedikit gambaran ya Pak dari permasalahan saya tadi gitu, gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya dalam memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa. Kemudian nanti, jalan yang akan saya lakukan itu yaitu dengan cara mentoring ya Pak.
Oke, baik. Berarti nanti Ibu Pipi sudah mendapatkan gambaran ya, bagaimana nanti cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi. Wah, saya sudah tidak sabar nih, Bu Pipit, untuk menunggu nanti bagaimana sih cerita-cerita dari Bu Pipit setelah melakukan mentoring ke teman-teman yang lain, ke rekan-rekan yang lain. Semoga nanti hasilnya memuaskan ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bu Pipit ya, percakapan kita hari ini. Nanti mungkin di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktunya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Iya, sama-sama Bu Pipit ya. Semoga nanti sukses ya untuk rencana-rencana ke depannya. Mungkin itu saja ya Bu Pipit ya. Selamat pagi Bu Pipit. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi juga Pak Yo. Baik, Pak Yo, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Pak? Ya Bu Ida, puji syukur tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar luar biasa sih Bu. Luar biasa, Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Yo. Pertanyaan yang pertama, apakah apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya, Pak? Oke, tadi setelah melakukan coaching ya bersama Koci, eh, saya sudah melakukan Ibu bagaimana proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya tadi sudah menanyakan tujuan dari coaching tersebut, kemudian saya mengidentifikasi juga, kemudian bagaimana merumuskan rencana aksi ya bersama Koci tadi, kemudian menanyakan tanggung jawab juga terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci. Kemudian tadi saya juga sudah melakukan proses untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach tersebut hingga akhirnya tadi coach mampu merumuskan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Begitu, Ibu. Baik, ya luar biasa Pak Yo. Jadi Pak Yo sudah berhasil ya Pak, di mana melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, betul bahwa Pak Yo tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Nah, kemudian Payo juga sudah mengarahkan si Koci ini untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa nih yang akan sebaiknya dilakukan. Dan terakhir juga Payo sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci, di mana agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Saya rasa Pak Yo ini sudah mampu ya untuk apa ya untuk memfokuskan terhadap si Koci ini dan arahnya juga di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Yo juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Pak Yo juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di mana sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si Koci ini. Nah, luar biasa apa ya luar biasa banget ya Pak Yo apa yang Bapak sudah lakukan pada proses coaching hari ini. Nah, mudah-mudahan Bapak bisa terus terapkan ke depannya dan bisa memberikan dampak positif bagi banyak rekan Bapak nanti ya. Nah, iya satu lagi Pak Yo, Bapak untuk ke depannya nih kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Pak? Iya, Bu Ida. Jadi berdasarkan coaching tadi itu masih ada hal yang ingin saya kembangkan, Ibu. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan pertanyaan berbobot. Saya ingin terus mengembangkan cara saya supaya nanti saya mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk berbagai kasus yang mungkin saja terjadi ya, untuk kasus-kasus lain selain yang dari kita bicarakan. Supaya nanti harapannya ke depan saya bisa melakukan coaching itu lebih baik dan lebih baik lagi. Wah, luar biasa, Pak Yo. Baik, jadi Bapak akan mendalami lagi cara merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya ke depannya lebih baik lagi ya, Pak. Nah, terima kasih ya, Pak Yo. Saya telah selesai melakukan observasi menggunakan proses coaching ini dengan alur Tirta. Nah, kalau begitu saya akhiri sampai di sini ya, Pak. Selamat apa ya? Sekali lagi selamat buat Pak Yo. Semoga apa yang Bapak inginkan juga berhasil ya, Pak. Terima kasih, Pak Yo.
Selamat pagi. Iya, terima kasih kembali Bu Ida. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, selamat Ya. beraktivitas.